Selamat malam Bapak Ibu semuanya, warga wilayah Timur A+. Selamat berjumpa kembali pada malam hari ini. Kita PA virtual untuk yang ke-111. Ini sudah angka yang sangat besar sekali, 111, Rabu 29 Juni tahun 2022. Dan pada malam hari ini nanti akan dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Budi Santoso Marsudi dari GKI Ngupasan dan mengambil tema "Kasihlah Allahmu dengan segenap hatimu". Apa artinya? Diambilkan dari Matius 22 ayat 35 sampai 38. Dipersilakan Pak Pendeta. Terima kasih Pak Nur, terima kasih Bapak Ibu untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Mari sekali lagi saya ajak untuk berdoa. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena Tuhan yang memberikan kemungkinan kami boleh berkumpul kembali untuk duduk di sekeliling firman Tuhan. Walaupun kami saat ini masih harus melakukan secara virtual. Kami bersyukur apabila kami masih diberikan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kami, baik kesehatan, kekuatan, kelancaran, sehingga kami pada malam hari ini dapat dengan lega dan sukacita. Kami boleh bersama-sama mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Kami mohon berkat Roh Kudus, supaya firman Tuhan yang sudah kami kenal, firman Tuhan yang mungkin bahkan kami hafal, menjadi sapaan Tuhan sekali lagi bagi kami. Tolonglah alat yang menjadi perantaraan firman, layakkan, kuduskan, dan mampukanlah ia berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan, tetapi juga agar kata-katanya dapat kami ikuti dan kami mengerti. Di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Sang Firman yang sudah menjadi Sang Manusia, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Terima kasih. Amin. Mari Bapak Ibu, saya ajak untuk membaca sekali lagi, walaupun firman Tuhan yang kita bahas sudah sangat kita kenal. Matius pasal yang ke-22, mulai ayat 34, Matius 22 ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkem, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada 248 perintah dan 365 larangan di dalam hukum Taurat. Dan itulah yang kemudian seringkali dijadikan perdebatan dari 248 perintah dan 365 larangan, mana sebetulnya yang paling penting. Dan ketika hal ini ditanyakan kepada Yesus dalam rangka untuk mencobai, menjatuhkan, Yesus mengutip Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu." Tetapi Yesus tidak berhenti sampai di situ, karena Yesus kemudian menggabungkannya dengan Imamat pasal yang ke-19
ayat yang ke-18. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dua hukum ini, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama, seperti dua engsel yang merekatkan pintu pada gawangnya. Pada dua engsel itulah seluruh beban pintu itu tergantung. Pada dua hukum inilah seluruh isi hukum Taurat digantungkan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekedar untuk menyimpang sedikit, dalam kenyataannya hukum yang kedua nanti yang akan menjadi masalah di tengah-tengah kehidupan orang-orang Yahudi, oleh karena mereka menafsirkan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri dalam artian sesama orang Yahudi, bukan dalam artian termasuk bangsa-bangsa lain seperti yang kita pahami sekarang. Dan karena itulah Yesus nanti di dalam perjanjian baru memperbaharui hukum yang kedua ini, bukan hanya mengasihi seperti kita mengasihi diri kita. Di dalam ayat-ayat yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, di sana dikatakan supaya kita mengasihi sesama kita seperti Kristus mengasihi kita. Lebih dalam lagi, mari kita kembali. Perintah untuk mengasihi sesama yang dikatakan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Apakah Bapak Ibu pernah membandingkan dengan yang muncul di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-27? Ketika Yesus ditanya hukum yang terutama dan kemudian Yesus membalikkan pertanyaan itu, dan ahli Taurat itu kemudian menjawab, ini menurut saya luar biasa, oleh karena ahli Taurat itu menggabungkan hukum yang pertama dan hukum yang kedua dalam satu kalimat. Yesus memakai beberapa kalimat, dan hukum yang pertama lebih banyak daripada yang muncul dalam Ulangan 6 ayat 5 maupun Matius 22 ayat yang ke-37, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan satu lagi, dengan segenap akal budimu. Apa yang menyebabkan perbedaan ini? Ternyata perbedaan itu muncul oleh karena masalah penterjemahan. Kata kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, kata lebab dalam bahasa Ibrani yang berarti jantung, ketika kemudian diterjemahkan dalam Alkitab berbahasa Yunani Septuaginta, kata hati di sana diterjemahkan dengan dua kata. Yang pertama adalah kata kardia, hati sama, tetapi muncul kata yang kedua yaitu dianonia, dan itu diterjemahkan dengan akal budi. Itulah yang kemudian menyebabkan ada yang merumuskan kasihilah Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Lalu muncul seperti versi Lukas pasal 10 ayat 27, dengan hati, dengan jiwa, dengan kekuatan, dan dengan akal budi. Apa artinya mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Bukan hanya mengasihi dengan perasaan, oleh karena inti mengasihi Tuhan terletak pada ketaatan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati berarti menyerahkan segala proses pemikiran kita dan perasaan-perasaan kita, bukan cuma pemikiran dan perasaan, ditambah dengan keputusan-keputusan kepada Tuhan. Untuk apa? Pikiran, perasaan, keputusan kita serahkan kepada Tuhan untuk dibentuk dan dituntun dan dimanfaatkan demi untuk mencapai kehendak Tuhan. Hidup ini bukan tentang manusia, hidup ini tentang Tuhan. Yang akan terjadi bukan rencana manusia, oleh karena hidup manusia begitu pendek. Yang akan terjadi adalah rencana Tuhan. Manusia yang mau hidup bersama dengan Tuhan
mengasihi Tuhan akan menyerahkan pikirannya, perasaannya, keputusannya kepada Tuhan supaya dibentuk dan dituntun dan dipakai, dimanfaatkan untuk mencapai kehendak Tuhan. Jikalau kita melengkapi mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, itu berarti menundukkan serta mengabdikan segala perasaan dan nafsu keinginan dalam artian netral dan positif kepada kehendak Tuhan, sehingga segenap potensi perasaan manusia menjadi sarana kehendak Tuhan. Sama dengan segenap jiwa berarti dengan segala perasaan, dengan segala potensi kita serahkan untuk melakukan kehendak Tuhan. Yang ketiga, mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan juga berarti bertindak dengan sekuat tenaga untuk menegakkan hal-hal yang dituntut oleh firman Tuhan serta memberantas hal-hal yang dilarang oleh firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti apakah Tuhan itu? Seperti apakah Allah itu? Secara umum kita mendengar banyak teori di dalam ajaran filsafat. Tuhan itu seperti pembuat arloji jam. Sesudah jam itu dibuat dengan baik, dengan benar, dengan berfungsi, lalu pencipta jam itu melepaskan jam itu. Sudah tidak ikut lagi mengurusi. Apakah Tuhan itu seperti itu? Apakah Tuhan itu seperti kekuasaan, kekuatan yang mutlak? Apakah Tuhan itu makhluk super, penyebab dari segala sesuatu? Ataukah Tuhan itu harus dirumuskan sebagai seperti orang tua yang bukan hanya memelihara alam semesta, tetapi manusia satu demi satu? Dan inilah arah dari kitab suci kita. Di dalam perjanjian lama kita menemukan bahwa Allah perjanjian lama itu adalah yang pertama pribadi, bukan potensi, bukan energi, bukan daya. Allah perjanjian lama adalah pribadi, pribadi yang seperti apa? Bersembunyi, jauh, tidak peduli dengan dunia ini, apalagi tidak peduli dengan manusia, bukan. Pribadi yang bertindak dalam sejarah. Allah yang memperkenalkan diri dan ingin dikenal. Allah yang berelasi dengan, kita menemukan dengan Abraham, dengan Musa, dengan Daud, dengan para nabi, dan kemudian dengan bangsa Israel, baik ketika di Mesir maupun di padang gurun, dan kemudian nanti di tanah perjanjian. Allah Israel adalah pribadi, pribadi yang bertindak dalam sejarah, Allah yang memperkenalkan diri, dan Allah yang ingin untuk dikenal. Apakah ibu bapak saudara-saudari sadar bahwa Allah perjanjian lama ini ternyata bekerja dengan cara yang sangat perlahan, sekaligus sulit untuk dapat diprediksi? Mari kita lihat, Kejadian pasal 12 Tuhan mengganti cara dari berhubungan langsung dengan manusia dengan mau bekerja memakai manusia. Memilih Abraham. Tuhan memberikan janji kepada Abraham, diberikan janji akan mendapatkan keturunan banyak, seperti bintang, seperti pasir, akan mendapatkan negeri, dan akan menjadi berkat bagi semua kaum di muka bumi. Tetapi mari kita lihat bagaimana perjalanan Tuhan dengan Abram dan Abraham. Berapa lama waktu yang diboroskan, kalau saya boleh memakai kata diboroskan. Ternyata Tuhan memberikan kepada Abram istri yang mandul. Mengapa diberi yang mandul? Kalau janji Tuhan itu ingin memberi keturunan, bahkan keturunan seperti bintang di langit dan seperti pasir di lautan. Ternyata Sarah itu mandul. Dan itu menjadi sebuah pergumulan untuk Abraham bisa
bisa mempercayai Tuhan, sementara umurnya dan umur istrinya makin beranjak bertambah lanjut. Potensi untuk memiliki anak semakin tertutup, semakin tidak ada. Bisakah Allah yang memberi janji ini ia percayai dan ia pegang? Dan itulah yang menjadi sebuah pengalaman iman. Allah yang datang kepada Abraham adalah Allah pembuat mujizat. Oleh karena pada usia lanjut Sarah 89, Tuhan bisa membuat kandungannya tetap berfungsi. Dan kepada Abraham yang sudah 99 tahun, dia masih tetap bisa memberikan benih untuk istrinya Sarah. Allah yang dikenal Abraham adalah Allah pembuat mujizat. Tetapi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menggenapi salah satu janji memberi keturunan, itu pun baru satu, bukan memberi bintang, bukan memberi pasir. Tuhan memakai waktu yang panjang sampai Abraham berusia 100 tahun baru memiliki satu anak Ishak. Dan sejarahnya kemudian berlanjut, sesudah Ishak berusia 40 tahun, itu usia untuk menikah, Ishak menikah dengan Ribkah, dan ternyata Ribkah pun mandul. Bapak Ibu sadar itu? Sehingga nanti sesudah Ishak berdoa 20 tahun untuk istrinya, pada usia 60 dia baru punya 2 anak kembar, Esau dan Yakub. Dan riwayatnya berlanjut nanti, Yakub pun punya istri, bukan cuma satu, tetapi untuk istri yang ia kasihi, yaitu Rahel. Rahel pun mandul. Tuhan bekerja dengan memakai Abraham dan anaknya dan cucunya dan keturunannya, tetapi mengapa justru Sarah, Ribkah, dan Rahel adalah istri-istri yang mandul, sehingga Tuhan membutuhkan waktu yang lebih panjang? Ternyata itu cara yang dipilih oleh Tuhan. Oleh karena Tuhan ingin berelasi, Tuhan itu pribadi yang ingin supaya dikenal. Tuhan memperkenalkan diri, dan sebuah perkenalan seringkali membutuhkan waktu. Makin perkenalan itu disertai dengan keterbukaan, perkenalan itu akan lebih cepat untuk melewati tahap basa-basi, melewati tahap pengenalan luar, bisa sampai kepada kedalaman. Tetapi waktu yang panjang belum tentu menjamin sebuah relasi yang mendalam, karena belum tentu yang panjang itu terbuka, belum tentu yang panjang itu relasi yang sifatnya percaya, mempercayakan, dan bisa dipercaya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau bagian ini saya perpanjang, akhirnya keturunan Yakub pindah ke Mesir. Dan berapa lama bangsa yang dipilih Tuhan ini ada di Mesir, dan akhirnya sesudah Yusuf tidak lagi dikenal, bangsa Ibrani di Mesir menjadi bangsa budak. Berapa lama bangsa Israel ada di Mesir? Kalau di total 430 tahun. Mengapa begitu panjang Tuhan memboroskan waktu? Sehingga akhirnya untuk memunculkan penyelamat, yaitu Musa, supaya Musa bisa hidup ketika bayi-bayi Ibrani dibunuh. Musa dimasukkan di bawah hidung Firaun, diangkat menjadi anak angkat putri Firaun, cucu angkat Firaun. Musa hidup dengan biaya istana. Berapa lama yang ia butuhkan di istana? 40 tahun. Untuk dia mengenal segala keterampilan, kecakapan, kepemimpinan, selain dia tetap bergaul dengan ibunya dan saudaranya, Miriam dan Harun, mengenal akarnya. Dan sesudah itu Musa harus melarikan diri di padang gurun Midian, supaya ia mengerti hidup di padang gurun, karena dia nanti memimpin bangsanya di padang gurun, dan untuk melembutkan hatinya. Sehingga bilangan pasal 12 ayat yang ketiga mengatakan, tidak ada yang lebih lembut hatinya ketimbang Musa. Tuhan, maafkan saya, memboroskan 80 tahun
untuk mempersiapkan Musa menyelamatkan bangsanya dari Mesir. Dan katanya, saya juga tidak tahu persis, untuk melewati perjalanan di padang gurun cukup dibutuhkan 11 hari. Katakanlah diperpanjang sedikit 2 minggu, tetapi Tuhan memboroskan 2 tahun plus 38 tahun hukuman. Bangsa Ibrani diputar-putarkan di padang gurun sampai yang keluar dari Mesir berusia 20 tahun ke atas meninggal di padang gurun, seperti kata-kata mereka, pulang ke Mesir atau mati di padang gurun. Dan Tuhan berkata, matilah kamu di padang gurun. Hanya 2 orang yang berusia 20 tahun ke atas yang nanti masuk ke tanah perjanjian adalah Kaleb dan Yosua. Lihatlah, Tuhan memakai waktu yang panjang karena sepertinya Tuhan tidak mementingkan hasil, tetapi Tuhan mementingkan relasi. Dan itulah yang mesti kita tangkap. Melalui kisah yang panjang, bahkan melalui penderitaan yang panjang, orang-orang Yahudi mengenal Tuhan bukan sebagai kekuatan yang abstrak di atas sana, bukan juga seperti makhluk super yang dipuja orang-orang Romawi atau seperti pembuat arloji, tetapi Tuhan adalah pribadi dan Tuhan itu adalah kasih. Salah satu bagian yang hendak saya kutipkan dari Hosea pasal yang ke-11, saya baca ayat 1 sampai dengan 4, lalu 7 sampai dengan 9. Hosea 11, 1 sampai dengan 4, 7 sampai dengan 9. Ketika Israel masih muda, ku kasihi dia, dan dari Mesir ku panggil anakku itu. Makin ku panggil mereka, makin pergi mereka dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insyaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka aku seperti orang yang mengangkat kup dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Hosea pasal 11 ayat 1 sampai dengan 4 menggambarkan Tuhan itu seperti seorang ayah, seperti seorang bapak yang sedang menunjukkan perhatiannya, kasihnya kepada anaknya, membungkuk, mengangkat, mengajar berjalan, menyembuhkan. Saya teruskan. Umatku betah dalam membelakangi aku, mereka memanggil Baal dan berhenti memanggil namaku. Masakan aku membiarkan engkau, hai Israel? Masakan aku membiarkan engkau seperti Adma dan membuat engkau seperti Seboim? Adma dan Seboim ini adalah kota di sekitar Sodom dan Gomora yang ikut hancur pada waktu Sodom dan Gomora dirobohkan dengan api dari langit. Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang menyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Satu bagian lagi ingin saya bacakan untuk menunjukkan bahwa Allah itu berpribadi dan Allah itu kasih. Yesaya pasal 49 ayat 14 dan 15 dan 16. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhan telah melupakan aku. Ini ketika bangsa Israel ada di pembuangan. Lalu dijawab, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Dapatkah? Dapat, walaupun agak jarang.
sekalipun ia melupakannya, sekalipun seorang ibu sampai bisa melupakan anak dari kandungannya, aku Tuhan tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukis engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Tuhan tidak akan melupakan Israel sekalipun pada saat-saat tertentu Tuhan itu membisu, Tuhan itu menyembunyikan diri, Tuhan itu seperti tidak ada. Tuhan lebih dari ibu yang mengasihi anaknya. Orang-orang Ibrani bukan hanya mengucapkan Shema, Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4, dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Itu merupakan bagian dari pengakuan iman Israel yang seorang laki-laki akan mengucapkannya pagi sekali dan sore sekali. Pengakuan iman ini juga akan ditulis lalu dimasukkan seperti korek api zaman dulu, kotak korek api, dan diikatkan pada lengan dan diikatkan pada kepala dan akan diletakkan di pintu rumah dan di pintu gerbang. Dengan kata lain, orang Israel setiap hari akan terus diingatkan bahwa dunia ini milik Tuhan, bahwa mereka itu diperintahkan untuk mengasihi Tuhan. Hidup ini bukan milik Israel, bukan milik mereka, hidup ini milik Tuhan. Juga bagian lain dari Shema, bilangan pasal yang ke-15 ayat 37 sampai dengan 41, orang-orang Israel yang memakai pakaian long dress diharuskan untuk membuat tali jumbai-jumbai yang terdiri dari 3 warna. Tujuannya kalau mereka melihat itu, mereka akan ingat akan perintah Tuhan. Bangsa Israel setiap hari diingatkan, bangsa Israel setiap hari mengaku pengakuan iman mereka, bangsa Israel setiap hari mengakui bahwa dunia ini milik Tuhan. Bagaimana kalau dibedakan dengan Amerika Serikat? Amerika menjamin kebebasan warganya untuk hidup bebas, untuk mengejar kebahagiaan. Orang-orang Amerika melawan segala jenis hal dan semua orang yang berusaha menghalang-halangi mereka untuk melakukan hak pribadi dan kebebasan pribadi mereka. Dalam situasi kehidupan di Amerika yang sudah tersekularisasi dan terindustrialisasi, orang-orang Amerika dapat melewati 1 minggu, 1 bulan tanpa ingat bahwa dunia adalah milik Allah. Amerika didirikan oleh banyak presiden yang saleh, tetapi sepertinya Amerika hari ini sudah tidak sesaleh pada masa-masa awal pendiriannya. Kehidupan orang Ibrani bersama dengan Allah adalah kisah cinta. Tuhan yang ingin dikenal, dan karena itu Tuhan memperkenalkan diri. Perintahnya adalah kasihilah aku. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Perintah Tuhan bukan kenalilah Tuhan, pahamilah Tuhan. Karena tidak mungkin manusia bisa mengenali Tuhan, sama seperti kita yang suami istri pun sebetulnya hanya mengenal pasangan kita sebagian. 1 Korintus pasal 13. Kita dengan diri kita sendiri pun hanya mengenal sebagian, apalagi mau mengenal Tuhan. Tuhan memilih bangsa Israel bukan karena mereka itu besar. Tuhan memilih bangsa Israel bukan karena moral mereka itu baik. Tuhan memilih bangsa Israel karena Tuhan mengasihi mereka. Tuhan seperti seorang yang jatuh cinta. Tuhan ingin cintanya dibalas dengan cinta. Tuhan rindu untuk mendapatkan tanggapan. Dan karena itu perintahnya adalah kasihilah aku.
aku, kasihilah Tuhan Allahmu. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam perjanjian baru Rasul Yohanes di dalam suratnya 1 Petrus 4 ayat yang ke-10 menegaskan kebenaran ini. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari pernah melihat gambar planet-planet melalui slide PowerPoint? Digambarkan tentang yang paling dekat bulan, lalu bumi kita, dan kita tersenyum karena bumi kita ini lebih besar daripada bulan. Tetapi kemudian dimunculkan di antara bulan, bumi, matahari. Dan segera kita melihat bahwa matahari jauh-jauh lebih besar daripada bumi. Dan ternyata slide-nya tidak berhenti di situ. Karena kemudian dimunculkan planet lain dan ternyata bumi sudah tidak bisa lagi digambar. Matahari menjadi begitu kecil. Muncul slide lain lagi, matahari sudah tidak bisa digambar. Muncul yang lebih besar, muncul yang lebih besar, muncul yang lebih besar. Dengan pemahaman jagat raya itu yang katanya terdiri dari galaksi-galaksi. Dulu saya baca pertama 180 miliar, lalu 200 miliar, terakhir saya baca 350 miliar. Di tengah jagat raya yang seperti ini, bumi bulatan biru hijau tidak bisa digambar. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan begitu mengasihi bumi yang tidak bisa digambar di jagat raya? Mengapa Tuhan mempedulikan manusia? Mengapa Tuhan mengasihi kita? Daud maupun pemazmur, khususnya pemazmur pasal yang ke-8, sangat terkesima bahwa Tuhan itu mempedulikan manusia, bahwa Tuhan itu mengasihi manusia, bahwa Tuhan itu ingin untuk berelasi dengan manusia. Kalau kita membaca Mazmur pasal yang ke-8, saya berharap Bapak Ibu mengerti, jika aku melihat langit buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, ini hanya yang paling dekat bumi yang bisa kita lihat. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun, engkau telah membuat manusia hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya kau letakkan di bawah kakinya. Siapakah manusia itu dan seberapa berartinya bumi dalam skala jagat raya? Tetapi yang tidak bisa kita mengerti adalah Tuhan ternyata sangat mempedulikan bumi, Tuhan sangat mengasihi manusia, dan struktur bumi kita ini diakui berpusat supaya manusia bisa hidup dan untuk kepentingan manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menguatkan panggilan Tuhan bagi Israel, Profesor Robert Weber mengartikan hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia. Bukan dalam jangkauan yang sempit, jangan bersumpah palsu. Profesor Robert Weber mengartikan hukum yang ketiga dalam artian yang luas. Jangan hidup seolah-olah Allah tidak ada. Ini rumusan negatif. Kalau diubah menjadi rumusan positif, hiduplah selalu dengan kesadaran bahwa Allah itu ada. Bukan cuma Allah itu ada, kita mesti memikirkan bahwa Allah itu bukan jauh tetapi dekat. Allah itu bukan tidak peduli, Allah itu sangat mempedulikan kita. Allah yang terus memperhatikan bumi, dan terutama bukan alam semesta tetapi manusia.
Abraham Haskell dalam bukunya The Prophets mengatakan kepada para nabi Allah tidak menyatakan dirinya sebagai kemutlakan yang abstrak, tetapi dalam seorang pribadi dan relasi yang intim dengan dunia. Allah tidak hanya memerintah dan mengharapkan ketaatan, tetapi juga tergerak dan dipengaruhi apa yang terjadi dalam dunia dan bertindak di dalamnya. Berbagai peristiwa dan tindakan manusia memunculkan sukacita atau kesedihan Allah, kesenangan atau murka dalam dirinya. Kebutuhan manusia bisa menggerakkan, mempengaruhi, mendukakan Allah, dan pada sisi yang lain menyenangkan Allah. Bapak Ibu pernah membaca ayat di dalam Sefanya 3 ayat yang ke-17, dikatakan demikian, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Allah yang sangat terpengaruh dengan apa yang dilakukan manusia di bumi. Allah yang menjadi sedih, Allah yang menjadi senang, Allah yang menjadi bangga karena apa yang dilakukan manusia. Dengan demikian kita menemukan Allah Israel adalah Allah yang mengasihi dan memperhatikan manusia. Allah yang ingin dikenal dan ingin dikasihi manusia. Ia bukan saja memerintah dunia dalam kekuatan kuasanya dan hikmatnya, tetapi bertindak secara intim dalam berbagai peristiwa dan sejarah. Gambaran yang dipakai Allah untuk relasinya dengan manusia adalah anak dan bapak, bapa dan anak, atau relasi antar kekasih. Untuk menggambarkan relasi yang diinginkan Allah adalah relasi yang intim dan personal. Di dalam Yesaya 43 ayat yang pertama, 3 dan 4a, saya kutipkan demikian. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Israel. Jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dari Mesir dan memberikan Ethiopia dan Seba gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Beberapa waktu baru tadi pagi, seorang karyawan bank WA saya, Pak bisa punya waktu, dia tidak menyebut namanya, tetapi karena dia pernah WA saya masih menyimpan, dan segera saya menjawab dengan menyebut namanya. Dan ketika dia tadi datang, dia mengatakan, saya terkejut deh, Bapak masih ingat saya. Saya menyebut nama seseorang dan ternyata itu memberi pengaruh besar. Bapak, Ibu, saudara-saudari, maafkan pertanyaan saya, mungkin ada yang ternyata tidak tepat. Adakah Presiden Jokowi bisa menyebut nama Bapak, Ibu, saudara-saudari? Menyebut nama saya pastilah tidak akan pernah bisa. Wong saya ketemu aja tidak pernah. Tetapi kalau ternyata seorang yang memiliki posisi yang kita hargai, mengingat nama kita, itu ternyata membawa sebuah pengaruh yang besar. Pendeta-pendeta yang bisa menyebut nama jemaatnya, anggota jemaatnya itu akan sangat merasa bergembira dan bersuka cita. Walaupun saya tidak mampu untuk selalu melakukan hal itu. Tetapi menurut saya bohong besar ketika seorang pendeta di mimbar berkata, Bapak Ibu yang saya kasihi, sementara nama anggota jemaatnya dia tidak tahu, rumahnya di mana tidak tahu, persoalannya tidak tahu, berani ngomong saya kasih. Bohong. Yang mestinya dikatakan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus tahu persis
saya, ibu bapak, saudara-saudari, bukan cuma nama, sampai situasi kita, sampai apa yang kita sembunyikan dalam hati kita yang paling dalam. Allah yang mengenal nama kita. Apakah Presiden Amerika Serikat mengenal nama kita? Apalagi mungkin Pak Sri Sultan aja tidak mengenal kita. Tetapi Tuhan mengenal nama kita dan memanggil nama kita dan mau mendatangi kita untuk berelasi dengan kita. Dia mengatakan, aku mengasihimu dan aku ingin kasihilah aku. Betapa ini sebuah tawaran yang luar biasa. Tuhan ingin sebuah hubungan cinta, hubungan kasih. Sesudah saya emeritus, saya belajar untuk melakukan hal-hal yang mungkin bisa lebih baik. Di perumahan di tempat saya tinggal ada kira-kira 16 satpam atau mungkin 18. Saya mencoba untuk mengingat nama mereka satu demi satu. Saya tidak bisa menyebutkan nama lengkapnya, tetapi saya bisa menyebutkan nama panggilannya. Sehingga kalaupun saya ada di gerbang depan ataupun gerbang belakang atau depan, siapapun yang ada di sana, saya akan segera tahu ini namanya siapa. Saya baru sampai di situ, karena saya belum bisa menyebut tinggalnya di mana, keluarganya berapa. Tetapi Tuhan tahu persis setiap kita. Dan ini yang mau saya teruskan. Melalui relasi Tuhan dengan Ayub, Bapak Ibu sadar buku Ayub isinya apa? Ayub mengeluh, Ayub menuduh Tuhan. Demikian juga dalam Tuhan berelasi dengan Yeremia. Yeremia pun merasa dimanfaatkan oleh Tuhan. Yeremia pun mengungkapkan protesnya. Lebih-lebih Yunus menolak untuk melakukan kehendak Tuhan, memilih untuk lari. Tetapi kita membaca melalui 3 tokoh ini, Allah lebih memilih perdebatan yang jujur ketimbang ketaatan yang tidak tulus. Nggih, tapi mboten kepanggih itu ndak kanggo buat Tuhan. Ya, tidak termasuk. Kalau kita marah dengan Tuhan karena kita tidak mengerti dan kita salah mengerti, kita marah, Tuhan bisa terima. Oleh karena kemarahan itu menunjukkan adanya hubungan dekat. Bapak Ibu berani memarahi orang yang tidak dikenal? Siapa yang kita berani marah? Ya keluarga kita, kakak adik kita, orang yang kita kenal, yang kita bisa mengatakan dia tahu saya, dia tahu saat ini saya tersinggung, saya saat ini tidak bisa untuk tidak mengucapkan hal ini. Tetapi marah kepada Tuhan adalah menunjukkan hubungan. Begitu kita sadar kita salah, Tuhan yang benar, kita mesti cepat-cepat untuk memperbaiki dengan minta pengampunan dan mengatakan bahwa saya yang salah, Tuhan yang benar. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan, menunjukkan Allah pribadi yang ingin dikenal dan ingin kita kenal, menempatkan setiap manusia itu berharga dan berarti. Apakah para pemimpin dunia menganggap manusia itu berharga dan berarti? Kalau kita menengok zaman para diktator, Hitler, Idi Amin, pembantaian manusia, apakah manusia itu berarti dan berharga? Tetapi Tuhan mengatakan bahwa aku ini yang menciptakan engkau. Menurut ibu bapak saudara-saudari, kata menciptakan itu kata dasarnya apa? Ya mudahlah Pak, menciptakan ya kata dasarnya cipta. Tapi pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya adalah sinonim dari kata cipta apa? Buat itu sama dengan dicipta. Sinonim dari kata cipta apa? Persamaan kata dari cipta itu apa? Ada tapi belum kelihatan. Ide. Apa artinya kita diciptakan Tuhan adalah sebelum Budi Marsudi ada dalam wujud janin dalam rahim Ibu Suciati, Tuhan sudah punya ide tentang Budi Marsudi.
das-dasane kaya apa, bodine kaya apa, nek iki mobil iki full press body apa dempulan tok. Tuhan sudah punya bayangan tentang setiap manusia, sifat-sifat yang baik apa, sifat-sifat yang buruk apa, sebelum kita ini diciptakan, sehingga bahkan untuk kita Tuhan memilihkan pasangan suami istri, orang tua yang perpaduan gen mereka memunculkan kita. Manusia bukan salah kedaden. Tuhan bukan membiarkan manusia nikah dan punya anak semaunya. Setiap manusia cipta ide pikiran Tuhan, dan Tuhan merancang setiap kita ini punya tujuan seperti yang Tuhan katakan kepada Yeremia. Izinkan saya menunjukkan dalam Yeremia 1 ayat yang keempat. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah mengkuduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Tidak semua orang ditetapkan sebagai nabi seperti Yeremia, tetapi Tuhan punya sebuah rancangan untuk setiap orang. Dan itu adalah saya. Itu adalah setiap kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Tuhan mengenal kita, Tuhan memanggil kita dengan nama kita, Tuhan menginginkan berelasi dengan kita, Tuhan ingin segala yang terbaik dengan kita. Karena itu dia mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu. Apakah itu sebuah kesombongan, sebuah egoisme? Kalau Tuhan tahu bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia kecuali berelasi dengan dirinya. Berelasi dengan harta, manusia jadi serakah. Berelasi dengan roh-roh jahat, manusia diperbudak. Berelasi dengan manusia, manusia akan menindas atau ditindas, memanipulasi atau dimanipulasi. Yang punya hati yang baik, yang ingin segala yang terbaik bagi kita adalah Allah Sang Pencipta, Pemelihara, Penyelamat yang sudah dibuktikan apa? Allah yang pencipta jagat raya yang luar biasa besarnya ini mau menjadi manusia yang terbatas di dalam Yesus Kristus untuk dijadikan anak domba Allah, dikorbankan untuk menebus kita. Itulah Allah yang mengasihi kita, dan Allah yang mengasihi kita ingin mendapatkan tanggapan kita, kasih kita. Cicero mengatakan para dewa mengurusi hal-hal besar dan mereka mengabaikan hal-hal kecil. Tetapi Alkitab kita menunjukkan bahwa Tuhan ternyata mempedulikan yang kecil, planet bumi dan manusia dan hal-hal kecil di dalam kehidupan setiap kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita inginkan, apa yang kita lakukan, ternyata itu membawa pengaruh besar bagi Allah. Allah bukan yang tidak punya perasaan apatheia seperti yang dikatakan orang-orang Yunani. Tuhan yang tidak tersentuh dengan apa yang terjadi di dunia. Tuhan Allah Israel yang kita kenal dalam Yesus sangat tersentuh dengan apa yang terjadi dalam hidup kita. Dan karena itu Tuhan mengizinkan kita mempengaruhi dirinya dengan apa yang kita lakukan, dengan pikiran kita, dengan hidup kita. Bapak Ibu Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalaupun kita membaca perjanjian lama dan perjanjian baru dan ada banyak hal yang tidak bisa kita mengerti, salah satu saran sederhana adalah bacalah seluruh Alkitab itu sebagai surat cinta Tuhan untuk diri kita. Membaca surat cinta akan berbeda dengan menelaah sebuah makalah atau seperti para detektif mencari kesalahan. Apakah kita ini mengalami Allah yang digambarkan di dalam Alkitab, sehingga salah satu Mazmur pasal 136 penuh dengan kata-kata ini.
juga Mazmur pasal 118. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur pasal 136 mengucapkan satu kalimat dan diakhiri dengan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Fokus sejarah Allah adalah pada manusia, terutama orang-orang yang setia kepadanya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita datang ke sebuah museum, kita hendak mengenal sejarah tertentu, mungkin juga sejarah iman dari agama lain. Mungkin kalau kita datang ke museum untuk memperkenalkan agama Hindu, di sana akan penuh dengan banyak patung. Patung Siwa, patung Wisnu, patung ini dan patung itu. Mungkin kalau kita pergi ke suku-suku tertentu, kita akan menemukan hal yang seperti itu. Bagaimana kalau kita pergi ke museum Israel yang mau menggambarkan tentang Allahnya? Tidak ada patung. Yang akan ada adalah sejarah Allah dengan Abraham, sejarah Allah dengan Musa, sejarah Allah dengan Daud, sejarah Allah di dalam Yesus, sejarah Allah dengan Petrus, dan juga yang sedang Tuhan kerjakan hari-hari ini adalah sejarah Tuhan dengan kita. Di dalam diri kita Tuhan sedang bekerja oleh Roh Kudus memperbarui dan mencipta ulang kita. Dan melalui kita Tuhan berharap kita bersedia bekerja sama mengerjakan rencana dan rancangan Tuhan. Siapa bilang Allah Israel tidak mengenal kita? Bohong. Tuhan sangat mengenal kita. Saya akan mengakhiri dengan cerita yang dilakukan oleh seorang hamba Tuhan, Mark Estes. Ketika dia melakukan atau lebih tepat mengikuti jalan bersama dengan orang banyak karnaval Kristus di Reno, Nevada. Ada banyak orang di pinggir jalan, tetapi matanya tertuju kepada seorang Amerika asli, seorang Indian susu. Dan Tuhan berbisik kepadanya, dekatilah dia dan katakan, Tuhan sedang berusaha menarik perhatian Anda. Aduh, gimana ini? Dilakukan apa tidak? Nanti kalau sudah dilakukan ternyata tidak berkenan dengan orang itu, apalagi ini orang primitif, orang asli, keren. Tetapi akhirnya Mark Estes mengikuti apa yang merupakan dorongan Tuhan. Dia mendekati orang Amerika asli ini dan berkata, maaf, saya ingin menyampaikan bahwa Tuhan sedang menarik perhatian Anda. Lalu orang itu segera berkata, Tuhan yang mana? Saya punya Tuhan sendiri. Dan Mark Estes kemudian menjawab, satu-satunya Tuhan adalah Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Lalu orang itu mengatakan, pergi kamu, aku punya Tuhan sendiri. Dan itu memberi isyarat kepada Mark Estes untuk pergi, meninggalkan, dan dia melanjutkan karnavalnya. Dan ketika rombongan karnaval itu finish di taman kota, dia melihat rombongan di belakang dia, dan menjelang akhir dia terkejut oleh karena orang India susu ini dengan melambai-lambaikan tangan dengan air mata bercucuran ikut memuji-puji dan bersyukur kepada Tuhan. Dan begitu melihat dia dan keluarganya, orang Amerika asli ini segera berlari dan kemudian berkata, maafkan saya, Tuhan ampuni saya. Lalu dia bisa menenangkan diri dan kemudian cerita. Dia ikut dalam perang di Vietnam dan dia terkena tembakan, luka parah sehingga dia harus dibawa ke tempat pengobatan. Dia dinaikkan ke helikopter dan seorang perawat wanita muda berkata, Pak, Tuhan sedang menarik perhatian Anda. Mungkin Bapak tidak selamat, sebaiknya Bapak segera melakukan pengakuan dosa dan minta pengampunan Tuhan.
Lalu dia berseru dalam keadaan kritis itu, Tuhan ampuni aku, jikalau Tuhan masih memberi kesempatan aku hidup, aku akan melayani Tuhan. Lalu dia pingsan dan koma. Sampai dia dirawat dan dia kemudian sadar kembali. Dia lupa peristiwa menjelang helikopter itu berangkat. Sampai 30 tahun kemudian seorang laki-laki berkata kembali di hadapannya, Tuhan sedang menarik perhatian Anda. Itu adalah kata-kata yang diucapkan oleh perawat di atas helikopter sebelum take off. Tuhan sedang menarik perhatian setiap orang supaya melihat Tuhan, supaya mau mengalami Tuhan, supaya menemukan rancangan Tuhan yang terbaik, yaitu mengalami kasih Tuhan dan membalas kasih dengan kasih. Kepada Simon Petrus sesudah menyangkal sampai 3 kali, Yesus hanya bertanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Itu memulihkan apa yang sesungguhnya menjadi isi hati yang paling dalam. Dan sampai 3 kali mengubah pertanyaannya, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape? Dan Simon selalu menjawab, Tuhan aku mengasihi engkau, tetapi dengan kasih phileo, kasih seorang teman. Dan terakhir Yesus mengubah pertanyaannya, Simon, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih philea? Dan dengan sedih dan menangis Simon menjawab, benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau, tetapi bukan agape, tetapi philea. Dan itu sudah cukup bagi Yesus. Simon mengasihi dirinya, Simon mendapatkan kelepasan dari kejatuhannya. Simon punya motivasi baru untuk melayani Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku, gembalakanlah anak dombaku. Dan dia menjadi seorang gembala yang baik karena dia mengenal kasih Tuhan dan dia sendiri pernah jatuh dan mengalami kegagalan dan dipulihkan. Bapak Ibu saudara-saudari, demikian juga dengan setiap kita. Tuhan akan kembali bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Budi Marsudi, apakah engkau mengasihi aku? Dan Tuhan menyebut nama ibu bapak saudara-saudari. Amin. Mari kita berdoa. Siapakah kami ini ya Tuhan, yang sesungguhnya dalam skala kekekalan usia manusia 70, 80, 90 tahun begitu pendek. Mungkin ada yang menganggap hidup manusia dalam skala kekekalan tidak lebih daripada laron-laron yang muncul pada musimnya, berterbangan sebentar, kehilangan sayap-sayapnya, dan mungkin terinjak mati atau ditangkapi anak-anak kecil. Dan kemudian dengan telur digoreng menjadi rempeyek. Betapa sesungguhnya panahnya manusia, betapa sesungguhnya kecilnya manusia. Bahkan jagat raya yang di mata kami besar pun dalam skala jagat raya tidak bisa digambar karena terlalu kecil. Tetapi Tuhan, Dikau memperhatikan bumi, Dikau memperhatikan kami, bahkan setiap kami sebelum kami ada dalam rahim ibu kami sudah muncul dalam hati Tuhan. Terima kasih oleh karena Tuhan mengasihi kami, yang sudah Tuhan buktikan dengan sejarah panjang perjanjian lama dan kegenapannya di dalam kehadiran Allah yang menjadi manusia dan berkorban. Tuhan, Dikau lebih daripada ibu dan bapak yang mengasihi anak-anaknya. Ajari kami untuk mengerti, ajari kami untuk terus berusaha mengerti kasih Tuhan yang begitu besar, kasih Tuhan yang begitu dalam. Ajari kami untuk mengerti apa yang begitu berharga dalam hidup ini. Relasi dengan Tuhan,
dan relasi dengan sesama kami, bukan kebendaan dan bukan status. Ajari kami untuk menanggapi kasih Tuhan dengan kasih kami, dengan menyerahkan pikiran kami, perasaan kami, keputusan kami kepada Tuhan, supaya Tuhan membentuk dan menuntun dan memanfaatkannya untuk melakukan kehendak Tuhan. Pakailah kami sebagai rekan-rekan sekerja Tuhan, untuk keluarga kami inti, untuk keluarga besar kami, untuk teman-teman, sahabat, rekan kerja, orang-orang yang ada di sekeliling kami. Jadikan kami gambar Kristus dan alam Roh Kudus. Terpujilah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan. Amin. Saya kembalikan kepada Pak Nur atau Pak Joko. Terima kasih Pak Pendeta.